Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Gustiar, NPM 100-418-119. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pengancaman Kekerasan oleh Dex Collection Pinjaman Online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertama, latar belakang. Bank selalu menjadi solusi pinjaman bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Peminjaman uang sekarang tidak harus melalui bank. Saat ini masyarakat bisa meminjam uang melalui aplikasi atau online melalui telepon seluler. Tercatat, pada tahun 2020 ada 1.026 pinjaman online yang ilegal dan telah diblokir oleh otoritas jasa keuangan. Dex Collection bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan kreditur untuk menagih hutang kepada para debitur. Seringkali penagihan hutang tersebut melakukan pengancaman kekerasan dalam penagihannya. Melakukan pemerasan atau pengancaman melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengancaman kekerasan oleh Dex Collection pinjaman online. Yang kedua, apakah upaya antisipatif tindak pidana pengancaman kekerasan oleh Dex Collection pinjaman online? Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan dengan menitik beratkan pada tinjauan dari segi ilmu. Tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data, dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Serta metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Adapun hasil penelitian dan pembahasannya, yaitu pada 2018 mencapai 404 platform, pada 2019 mencapai 1.493 platform, dan pada 2020 mencapai 1.026 platform yang telah diblokir oleh OJK. Selama 2020 sampai masa periode berjalan sekarang, telah mencapai 593 platform yang telah diblokir. Berdasarkan data 2021, kepolisian menerima sekitar 371 laporan terkait pinjol ilegal. Para pinjol ilegal ini melakukan penagihan utang kepada para debitur dengan melakukan pemerasan dan pengancaman. Tindak pidana pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam ketentuan pasal 27 ayat 4 dan pasal 29. Beberapa penyebab pelaku melakukan tindak pidana pengancaman kekerasan melalui media sosial, yaitu karena faktor internal individu yang memegang peranan penting terjadinya pengancaman kekerasan melalui media sosial, terutama keadaan psikologis individu, yaitu daya emosi yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, Dex Collection selaku pelaku pengancaman kekerasan dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik junto pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Adapun upaya antisipatif yang dapat ditempuh korban bila mengalami permasalahan hukum pada penyelenggaraan fintech P2PL, terutama dari maraknya kasus pengancaman kekerasan, yaitu yang pertama, apabila peminjam memiliki permasalahan tidak dapat melunasi hutangnya, peminjam dapat berkoordinasi atau komunikasi dengan pihak pemberi pinjaman. Yang kedua, pinjaman sesuai waktu yang diperjanjikan, maka peminjam dapat menghubungi penyelenggara fintech P2PL atau pihak pemberi pinjaman pada aplikasi tersebut untuk membicarakan mengenai penyelesaian tunggakan agar penagihan dengan cara pengancaman kekerasan tidak terjadi. Yang ketiga, apabila pada saat pinjaman online menagih pinjaman kepada peminjam dan mengalami cara penagihan yang tidak beretika atau mengalami tindakan melanggar hukum, baik berupa pemerasan atau pengancaman kekerasan,
dapat melakukan pengaduan ke kepolisian atau proses hukum melalui Polres dan Polda di wilayah korban berada. Yang keempat, Kominfo, OJK, dan lembaga lainnya melakukan edukasi terhadap masyarakat secara terus-menerus agar lebih selektif dalam memilih pinjaman online. Yang kelima, lembaga pemerintah dapat memperkuat kerjasama dengan perusahaan atau penyelenggara pinjaman online agar memperkecil kemungkinan terjadinya tindak pidana saat melakukan penagihan debt collection. Jadi kesimpulannya, yang pertama, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengancaman kekerasan oleh debt collection pinjaman online dapat dijerat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Pasal 29 Junto Pasal 45B, yang dapat diberikan sanksi berupa pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling lama 750 juta rupiah, dan upaya antisipatif yang dapat dilakukan oleh masyarakat agar terhindar dari pengancaman kekerasan, yaitu melaporkan bila mengalami pengancaman kekerasan kepada pihak terkait, OJK, Kominfo, dan lembaga lain yang memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati, memperkuat kerjasama antara lembaga pemerintah dan penyelenggara pinjaman online, dan pemerintah membuat aturan yang memberi kepastian hukum tetap agar memberikan efek jera para pelaku pengancaman kekerasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.